Baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anakku semuanya bisa mendengar suaranya Ustadz? Bisa. Saya. Baik. Sebelum masuk ke materi, Ustadz ingin memperkenalkan diri dulu ya. Sudah kenal semua ya? Ini yang 7B ini sepertinya sudah kenal semua ini. Ya. Baik. Insya Allah Ustadz, namanya Ustadz Abdullah Sattar, ada di nama itu ya, di kolom nama itu. Insya Allah Ustadz akan mendampingi kalian di mata pelajaran Akidah Akhlak. Baik. Sudah bisa mendengar semua ya, Ananda? Ya, bisa Ustaz. Baik, insya Allah Ustadz akan mendampingi kalian pada mapel pelajaran Akidah Akhlak. Baik. Di hari Jumat ini, ya, Jumat ini adalah hari yang penuh barokah ya. Yaumul Jumat Sayyidul Ayyam. Jadi hari Jumat ini adalah hari yang tuannya hari-hari. Jadi tuannya hari-hari adalah hari Jumat. Nah, untuk itu mari aktivitas kita di hari Jumat ini dimaksimalkan untuk hal-hal yang baik. Ya. Baik. Pertemuan minggu kemarin di hari Jumat, pertemuan pertama, Ustadz sudah menyampaikan beberapa materi-materi ya. Materi-materi yang akan kita pelajari bersama di pelajaran Akidah Akhlak. Baik. Masih ingat materi pertama kita membahas tentang apa? Lupa. Ayo, yang masih ingat di materi pertama kita membahas tentang apa? Bab apa yang pertama? Mas Arvin? Lupa. Matrikulasi, Us. Lupa juga. Mas Bening? Lupa juga, Us. Matrikulasi, Us. Nah, ya, matrikulasi. Bab yang pertama bab apa yang kita bahas di hari ini? Sudah lupa ya. Baik. Ustadz ingatkan kembali ya. Bab yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah ini. Ustadz munculkan. Tentang apa? Masuk. Darusnya. Beriman kepada Allah wa ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah. Baik. Sebelum masuk ke materi beriman kepada Allah, iman itu apa? Ada yang bisa menjelaskan tentang iman itu apa? Percaya. Iman itu percaya. Yang lain? Dia percaya, Us. Percaya. Beriman itu apa? Iman. Percaya. Masa nggak ada yang lain? Definisi yang lain, Imam. Iman. Apa ya? Ada Allah. Saya Us. Sebentar. Mempercayai dan meyakini
meyakini suatu hal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Maksudku itu. nah itu iman, itu definisi iman ya. Jadi iman itu adalah percaya. Kalau orang dikatakan iman, itu berarti harus percaya. Percaya apa? Kalau kalian masih ingat ya, di waktu kelas SD mungkin rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama iman kepada Allah. 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 Berarti apa? Kita harus percaya, harus mengimani bahwa Allah itu adalah Itu ada. Allah itu adalah Allah. Tuhan kita Kita. yang menciptakan kita semua. Ya, yang asalnya tidak ada menjadi ada. Ya, kita. Baik. Beriman kepada Allah. Nah, di materi beriman kepada Allah ini yang pertama yang akan Ustadz bahas adalah sifat wajib Sifat bagi wajib. Allah. Apa? Definisi dari wajib itu apa? Sifat wajib itu apa? Sifat wajib Sifat wajib. Yang harus kita laksanakan. yang Harus kita lakukan. Sifat yang sudah ada pada Allah. Nah, sifat yang dimiliki Allah, yang wajib ada pada diri Allah. Kita harus mengetahuinya, nak. Ya, kita harus tahu sifat wajib bagi Allah. Kalau kita orang Islam beriman adanya Allah, yakin bahwa Allah itu ada, harus percaya, harus iman, harus percaya bahwa Allah itu memiliki sifat wajib. Ya. Baik. Sifat wajib yang pertama. Sebentar. Sebelum masuk ke sifat wajib. Sifat wajib bagi Allah ada berapa? 20. 99. 29 siapa tadi? 29. 20. Oh, 20. 29. Ada berapa? 20. Sebentar. Ustadz kepingin tanya kepada siapa ya? Mas Atar. Ini namanya mirip dengan Ustadz ini. Mas Atar sudah hadir, Mas Atar? Mas Atar? Nah, Mas Atar, sifat wajib bagi Allah ada berapa, Mas Atar? Masih ingat nggak, Mas Atar? Lupa juga. Ya. 99. 99. Coba Ustadz ingin tanya kepada Mas Aldo. Mas Aldo, bisa dengar suaranya Ustadz? Ya, bisa, Us. Nah, sifat wajib bagi Allah ada berapa, Mas Aldo? 20. 20. Gak tahu, Us. Loh, Kurang tahu, Us. Oh, kurang tahu. Kurang yakin ya? Ada berapa kurang yakin? Iya, kurang yakin. Iya, kurang yakin. Ustadz ingin dengar suaranya yang perempuan. Mbak Dania, sifat wajib bagi Allah ada berapa, Mbak Dania? 20. 20. Ya. Oh, ya, berarti benar. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Ada 20, nak. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Kita wajib mengetahui. Baik, yang pertama. Bentar ya. Baik, nak. Perhatikan. Yang pertama apa yang pertama? Wujud. Jadi jadi Allah memiliki sifat wujud. Wujud itu apa artinya? Ada. Wujud itu ada. Jadi kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Loh, Ustadz, saya lo nggak pernah melihat Allah. Saya lo nggak pernah melihat bentuknya Allah itu gimana. Dan lain sebagainya. Tapi kita harus percaya. Terus apa buktinya kalau kita harus percaya bahwa Allah itu ada? Buktinya adalah Allah telah menciptakan makhluk, telah menciptakan alam seisinya. Ini adalah bukti bahwa Allah itu ada. Di dalam surat As-Sajdah ayat 4, di situ dijelaskan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Nanti bisa dibuka ya Qur'annya surat As-Sajdah ayat 4. Di situ jelaskan bahwa Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma.
Allah itulah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di langit dan bumi. Dan seisinya itu Allah yang menciptakan. Itulah bukti bahwa Allah itu ada. Nah, Ya, baik. Sekarang seperti halnya seperti ini. Seperti ini. Di rumah punya sofa kan? Punya. Punya sofa ya? Nah, kira-kira siapa yang membuat sofa? Manusia, Ustaz. manusia. Ada ya berarti ya? Ada ya, manusia. Ada yang membuat sofa. Manusia dibuat oleh Allah. Ya, perantara karena Allah. Nah, sekarang manusia siapa yang menciptakan? Allah. Tentu ada urut-urutannya. Nah, seperti itu, Nak. Ya, jadi yang pertama adalah sifat wujud. Wujud artinya ada. Bahwa kita wajib mengetahui bahwa Allah itu ada, harus iman. Di hati kalian tidak boleh ada rasa ragu. Allah itu ono gak ya? Allah itu ada nggak ya? Nggak boleh ada rasa seperti itu. Baik. Yang nomor 2 apa? Yang nomor 2 sifat Yang nomor 2 sifat kidam. Baik, Ananda. Sifat kidam. Artinya dahulu. Allah itu dahulu. Terdahulu. Dahulunya tidak ada permulaannya, Mas. Kalau kita ya, contohnya Mas Satria. Mas Satria dulu dilahirkan tahun 2000 berapa Mas Satria? Lahirnya tahun 2000 berapa? 2008. Ada permulaannya. Berarti Mas Satria ketika tahun 2005 belum ada. Iya kan? Nah, tapi Allah Maha dahulu. Allah itu dahulu tapi tidak ada permulaannya. Seperti dijelaskan di Al-Quran surat Al-Hadid ayat 3. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi wal awwalu wal akhiru. Allah itu maha awal juga maha akhir. Tidak ada permulaannya juga tidak ada akhirnya. Jadi Allah tidak ada permulaannya dan juga tidak ada akhirnya. Kalau kita sebagai manusia, Mas, Mbak, ya, kita sebagai manusia tentu ada awalnya dan juga pasti ada akhirnya. Nggak mungkin selamanya. Tutup pagar dulu ya. Kenapa? Tutup pagar saya mau pergi. Jadi tidak ada awal dan akhirnya. Kalau Ustadz umpama lahir ada permulaannya. Akhirnya ya nanti suatu saat juga akan dipanggil sama Allah. Itulah akhirnya kita. Begitu juga semuanya makhluk semuanya, walaupun binatang juga ada awalnya dilahirkan binatang. Terus akhirnya meninggal dan mati dan sebagainya. Itulah Allah ya. Terus lanjut yang nomor 3. Sebentar. Bako. Yang nomor 3 apa? Bako. Sifat bako. Apa artinya bako? Kekal. Kekal. Allah memiliki sifat kekal, Mas. Ya, kekal itu apa? Kekal itu tidak ada akhirnya. Ya, kekal selama-lamanya. Ya, Kak, ya tidak bisa menjadi tua ya nggak bisa. Ya kekal abadi selamanya. Hidup selamanya, abadi selamanya. Nah, seperti dijelaskan di Al-Qur'an di surat apa? Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajha. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Artinya apa? Setiap sesuatu pasti akan binasa. Jadi segala sesuatu itu pasti akan binasa kecuali Allah, illa wajha, kecuali Allah Ta'ala. Ya. Kalian punya HP, suatu saat pasti akan rusak. Kalian punya Laptop. Punya laptop. Suatu saat pasti akan rusak. Kalian punya dan lain-lain. Nah, kalian punya
akan lama-lama berkarat. Nah, pasti akan rusak kecuali Allah illa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Baik. Yang berikutnya adalah mukhalafatul lil hawadisi. Apa artinya? Berbeda dengan makhluk. Nah, berbeda dengan makhluk. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan ciptaannya. Jadi kita tidak boleh seperti ini. Allah itu seperti apa ya bentuknya ya? Wujudnya seperti apa ya? Apakah mempunyai telinga, mempunyai hidung, seperti wajah? Kita tidak boleh membayangkan seperti itu, Mas. Berbeda dengan makhluk. Ya. Orang yang menciptakan HP, kira-kira sama dengan HP enggak? Enggak. Enggak sama ya. Orang yang menciptakan kursi, kira-kira orangnya sama dengan kursi? Enggak. Nah, enggak sama. Begitu juga Allah. Allah menciptakan manusia. Kira-kira sama dengan manusia enggak? Sama dengan makhluknya enggak? Tidak tentunya. Ya, seperti dijelaskan di surat Al-Ikhlas ayat 4 yang berbunyi walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Maksudnya tidak ada yang seorang pun yang menyamai Allah. Tidak ada. Allah itu kembar, enggak ada. Allah itu 3, 2, enggak ada. Kalau Allah 2, Allah 3, Tuhan itu 2, 3, wah rusak, Mas. Ya, dunia akan rusak. Seumpama kalau ada pemimpin 2, dunia akan rusak. Presiden ada 2, kira-kira bagaimana? Yang satu ingin seperti ini, yang satu ingin seperti itu. Enggak jalan, eker-ekeran dan lain sebagainya. Nah, jadi Allah itu maha mukhalafatul li hawadisi. Terus yang berikutnya adalah qiyamuhu binafsihi. Artinya apa? Berdiri sendiri. Allah itu berdiri sendiri. Tidak butuh dengan makhluknya. Gak butuh. Loh, Ustadz, kalau Allah tidak butuh dengan makhluknya, kenapa kok Allah menciptakan malaikat? Allah menciptakan jin, Allah menciptakan manusia. Kenapa? Nah, itulah menunjukkan bahwa kekuasaannya Allah. Ya, contohnya Ustadz ya, contohnya Bapak Presiden. Nah, Bapak Presiden kan sebagai pemimpin ya? Iya. Sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin tentunya kalau ingin seperti itu terserah Bapak Presidennya. Ingin ini, ingin itu dan sebagainya, ingin kebijakan seperti ini, seperti itu. Tapi kenapa kok Bapak Presiden masih membutuhkan menteri, membutuhkan Pak Gubernur, menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan bahwa kekuasaannya. Begitu juga Allah Ta'ala, tapi kita tidak boleh menyamai dengan presiden ya, harus tidak boleh sama. Begitu juga Allah menciptakan malaikat, itu menunjukkan bahwa kekuasaannya Allah Maha Kuasa. Di dalam Al-Quran, qiyamuhu binafsihi di surat Al-Ankabut yang berbunyi innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Jadi Allah itu mempunyai sifat kaya, sugih. Tidak butuh dengan yang lain. Makanya kita tidak boleh ada sedikit rasa sombong ya. Aku loh orang pinter dewe, yang tidak boleh seperti itu. Aku orang terkaya di dunia. Pasti akan ada orang yang lebih kaya lagi. Orang yang sudah pintar pasti ada yang lebih pintar lagi. Nah, innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Jadi Allah benar-benar maha kaya, tidak butuh terhadap makhluknya. Baik, yang berikutnya adalah wahdaniyah. Apa artinya wahdaniyat? Allah Maha Esa. Maha Satu. Ya, Allah Maha Satu. Di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Satu. Tidak ada Tuhan 2, Tuhan 3, Allah 2. Tidak ada seperti itu. Allah itu satu. Hancur. Baik ya. Terus berikutnya adalah kudrat. Wahdaniyat kudrat artinya apa? Kuasa. Sebagaimana di surat Al-Baqarah, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karepe Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala menciptakan bintang. Allah Ta'ala menciptakan hewan, tumbuhan. Ya sakarepe Allah Ta'ala. Allah menjadikan manusia itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ya terserah Allah Ta'ala. Allah sing Kencang dah, Us. berkuasa. Ya. Baik. Selanjutnya yang berikutnya adalah iroda. Iroda artinya apa? Berkehendak. Jadi Allah itu berkehendak. Sakarepe Allah Ta'ala. Allah menciptakan Allah menciptakan manusia itu memiliki dua mata. Ya sakarepe Allah Ta'ala. Mempunyai satu hidung, dua tangan, dua kaki. Ya terserah Allah Ta'ala. Ya kan? Nah. Baik. Terus yang berikutnya adalah iradat sudah ilmu. Artinya apa? Mengetahui bahwa Allah itu mempunyai sifat ilmu. Mengetahui apa? Mengetahui segala sesuatu. Mas, yang lain diperhatikan ya. Yang lain diperhatikan dulu. Ya udah. Ya. Baik, Allah memiliki sifat ilmu, mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui segala sesuatu. Di hati kalian Allah tahu. Kalian mengucapkan apa di hati kalian Allah tahu. Bahkan Allah mengetahui binatang terkecil yang warnanya hitam di suatu kegelapan Allah tahu. Nah, itulah sifatnya Allah. Allah mengetahui segala sesuatu. Di Al-Quran surat Al-Qasas. Baik, di dalam Al-Quran dijelaskan di surat Al-Qasas ya ayat 68 ya ayat 68 ya itu ada kesalahan ya ayat 68. Di situ dijelaskan bahwa sannya bentar ya. Bentar. Baik, Allah mengetahui di surat Al-Mujadalah ayat 7. Di situ dijelaskan bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Innallaha alimun hakim. Mengetahui atas segala sesuatu. Nah, itu tadi ya. Terus yang berikutnya adalah hayat, hidup. Allah itu hidup. Ya. Seperti yang di awal tadi kekal, hidup kekal. Ya, hidupnya Allah itu seperti apa sih? Apakah bernafas? Apakah pakai apa? Kita tidak boleh membayangkan seperti itu, ya Mas ya. Kita tidak boleh membayangkan seperti itu bahwa Allah itu hidup. Hidupnya seperti apa? Kita tidak boleh. Karena apa? Karena Allah mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk sece sama kita. Kalau kita manusia, hidupnya menggunakan bernafas dengan hidung dan lain-lain. Binatang bernafasnya dengan seperti itu. Kita tidak boleh menyamakan Allah. Allah mempunyai sifat hayat. Baik. Selanjutnya sama ya. Sama artinya apa? Mendengar. Allah mempunyai sifat mendengar. Seperti di surat Al-Mujadalah ayat 1 ya. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Jadi Allah itu mendengar segala sesuatu, Mas. Jadi kerentek hati kalian Allah dengar. Ya. Hati kalian bicara apa Allah tahu. Ya. Hati kalian bicara ini, hati kalian mempunyai rasa apapun, itu Allah pasti tahu. Makanya kita harus selalu berkata, berucap hal-hal yang baik. Ya Mas ya. Harus mempunyai berbicara dengan hal-hal yang baik. Harus berhusnudon. Nah, yang berikutnya adalah basor. Allah Maha melihat. Jadi itu tadi ya yang sebelumnya tadi Ustaz jelaskan. Allah itu Maha melihat. Bahkan Allah itu mengetahui, melihat sesuatu yang kecil apapun Allah tahu. Allah melihat. Kecil warnanya hitam di suatu kegelapan.
Di tempat yang gelap gulita Allah tahu, Allah melihat. Seperti di Al-Quran surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Maha, tidak ada sesuatu yang menyerupai dan sama dengan Allah, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu tadi. Baik, yang berikutnya adalah kalam. Kalam ini Allah Maha berfirman. Allah Maha berfirman. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah lah yang telah berbicara kepada Nabi Musa. Jadi Allah itu Maha berbicara. Berbicaranya seperti apa? Kita tidak bisa membayangkan. Kita tidak bisa menyamakan dengan sesuatu yang lain. Mas ya. Baik. Terus yang berikutnya adalah Qadiron, Maha Kuasa. Sama dengan yang tadi ya. Sama dengan yang kudrat iradat ini sama. Qadiron, muridan, Maha berkehendak. Allah Maha berkuasa. Muridan, Maha berkehendak. Aliman, Maha mendengar. Aliman, Maha mengetahui, berilmu ya. Maha mengetahui. Hayyan, Maha hidup. Sami'an, Maha mendengar. Basiron, Maha melihat. Mutakaliman, Maha berfirman. Baik. Sampai sini ada pertanyaan, Mas? Ada yang ditanyakan? Ustaz Catar, kan bumi kan diciptain sama Allah. Ya. Nah kalau bumi diciptain sama Allah, apa itu namanya? Berarti yang nimbang Allah dong. Berat Ya. bumi maksudnya. Ya, gini. Jadi bumi dan seisinya ini Allah yang menciptakan. Ya, termasuk manusia kita ya, manusia ini di mata Allah itu sangat kecil sekali. Di mata Allah itu sangat kecil sekali. Ya, bumi dan seisinya kita tidak bisa lari kemana-mana. Kita tidak bisa menghindari yang namanya ajal. Tahu ajal ya? Tahu. Ajal tahu ya? Walaupun kita melari seujung dunia, lari, kita menghindar dari perintahnya Allah. Contohnya ya, saya nggak sholat subuh, tak sengidan nanggone di dalam almari, contohnya. Allah tahu, Allah Maha tahu, ngerti. Walaupun orang tua kalian nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Allah, oh arek iki gak sholat subuh, oh arek iki. Nah, seperti itu. Jadi Allah yang menguasai khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ya, gitu ya Mas ya. Ada lagi pertanyaan? Yang kelas putri ada pertanyaan? Kelas dulu. Ada yang ditanyakan, Mbaknya, Mas? Baik, Ustadz masih belum itu ya, masih belum tahu satu persatu ini. Ustadz absen dulu ya. Ya, Dari kelas 7A dulu. Oke. Yang 7B diam dulu ya. Yang 7B diam dulu, biar Ustadz dengar suaranya. Bentar. Yang kelas 7B, Aisyah Jihan hadir? Hadir, Ustaz. Hadir. Alika? Alika hadir? Nggak ada ya. Aurelia? Hadir, Ustaz. Aurelia hadir. Aurin? Aurin hadir? Aurin Obelia? Aurin nggak hadir. Dania ada tadi ya, Dania. Dania ada ya, Dania? Hadir, Ustaz. Hadir. Fairuz Zahra? Hadir, Ustaz. Hadir. Mufida Azkia?
Mufida Askia. Nggak hadir ya. Nafiza Aska. Nafiza Aska hadir? Nggak hadir. Raja Wajihan. Raja Wajihan. Nggak ada. Shirin Najla. Shirin Najla. Zakia Izza. Hadir Ustaz. Hadir. Yang kelas 7A yang perempuan ada yang belum Ustaz panggil? Ada yang belum Ustaz panggil? Sudah semua ya? Yes. Sekarang yang putra. Sekarang yang kelas 7B. Nah ini. Kelasnya Ustadz ini harus hadir semua ya. Sebentar. Afroh Yazid. Afroh Yazid. Afra Yazid nggak hadir Ustaz, ketiduran katanya. Oh, Iya. Yazid hadir. Aldo. Hadir. Hadir. Arya Panji. Hadir. Hadir. Bening. Hadir. Hadir. Selo. Hadir. Hadir. Emir Hakim. Hadir. Farel Aulia. Hadir. Hadir. Phoenix Ataila. Hadir. Hadir. Habibi. Hadir. Habibi hadir. Muhammad Arfin. Hadir. Muhammad Atar. Hadir. Hadir Mas Matar. Mikael Fahri. Mikael Fahri. Kayaknya full deh, Us. Makanya nggak masuk, Us. Ada ya? Mikael Fahri ada itu Ustaz bisa lihat. Oh iya. Baik ya. Terus Muhammad Raihan. Raihan hadir ya? Ya. Fahrizal, Muhammad Fahrizal Bimantoro. Mas Bimo. Hadir. 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 Muhammad Putra Asa. Hadir. Hadir. Nixon Kenzi. Hadir. Hadir? Hadir. Ya, Rasyah Dwi. Mas Rasya? Belum ya. Satria Bagas Kara. Hadir. Hadir. Zaidan Rahman. Hadir. Hadir. Baik. Baik. Baik, anandaku. Yang Ustaz cintai dan Ustaz bangga kan? Jawabnya bagaimana? Siap. 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 Ya. Itu menjadi logonya di SMP Afala ya. Kalau ada Ustadz-Ustadzah yang bilang, anandaku yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, jawabnya siap. Ustaz ulangi lagi ya. Anandaku yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan. Siap. Baik. Untuk penugasannya, nah ini masuk ke penugasan ya. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi sebelum Ustadz yang bertanya ini nanti. Tidak. Sebelum Ustadz yang bertanya loh ya. Ya, insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada. Baik. Sebentar. Nah ini pertanyaannya seperti ini. Harus Evaluasinya, tuliskan dalil nakli atau dalil yang ada di Al-Quran. Dalil nakli. Oh ya Allah. Kita bahas cuman tambah-tambahnya itu apa? Oh ya, astagfirullah. Screenshot. Benar ya, Nak, ya? Dan dalil. Baik, Ya, saya ulangi lagi. Evaluasinya adalah
tuliskan dalil nakli atau dalil Al-Quran beserta terjemahannya. Ditulis di buku khusus akidah akhlak, nggak boleh di lembaran ya, biar nggak hilang. Soalnya yang kalian tulis ini nanti adalah ayat-ayat Al-Quran, jadi tidak boleh hilang. Ya, tidak boleh di lembaran, ditulis di buku akidah akhlak. Bisa dimengerti? Ya, Ngerti. Ya. 2 sifat wajib bagi Allah. Kalian bisa milih bebas antara sifat Allah ke 1 sampai 20 mana yang kalian tulis, ya. Cari dalilnya selain yang ada di materi, selain dalil-dalil yang selain yang sudah usah sebutkan tadi. Jadi banyak sekali nanti. Jadi nanti dalil-dalil ayat-ayat Al-Qur'an banyak sekali yang berhubungan dengan sifat wajib tersebut selain yang usah sebutkan. Bisa dimengerti, Nak? lihat Google nggak apa-apa ya, Us ya? Boleh. Kalian buka Google, kalian cari yang berbeda dengan ayat yang sudah usah tuliskan. Contohnya ya, Berarti yang berbeda dalilnya toh. dalilnya contohnya ya. Ustadz ya. milih Oke. sifat wajib bagi Allah, contohnya wujud. Nah, Ustadz cari di Google. Ternyata ada beberapa dalil di situ. Ada beberapa ayat Al-Quran. Nah, yang kalian tulis adalah selain yang ada di layar tadi. Selain apa tadi? Di surat apa tadi? Selain yang As-Sajdah ayat 4. Nanti ada pilihannya, ada di situ ada ayat, ada surat ini, ayat ini yang menerang, yang itu tadi yang berhubungan dengan sifat wujud. Bisa dimengerti? 2 sifat wajib. 2 saja, Nak. Ya. Ada pertanyaan? Al-Qur'annya ditulis juga enggak? Ya, di buku khusus akidah akhlak ya, Nak ya. Jangan dicampur dengan buku matematika, dengan buku IPA, IPS dan lain sebagainya ya. Biar nggak dicampur. 2 sifat wajib bagi Allah. Dalilnya selain yang usah sebutkan tadi. Bisa dimengerti sampai ini? Bisa dimengerti, Nak? Ya, Us. Nah, nanti setelah kalian tulis, kalian sudah nulis nih, sudah nulis 2 sifat wajib bagi Allah, dalilnya, ayatnya, dan juga terjemahannya. Terus kalian foto scan ini, di foto, klik gitu ya, di foto, scan, dan hasilnya kemudian dikirimkan ke Google Classroom, seperti kalian mengumpulkan tugas-tugas yang sebelumnya, tugas gambar atau tugas dari guru-guru mapel yang lainnya. Oke. Bisa dimengerti, Nak? Ya, Us. Ada yang belum paham sampai ini? Paham. Paham ya? Paham ya? Jadi kalian mencari 2 dalil Al-Quran yang berhubungan dengan sifat wajib bagi Allah, selain yang usah sebutkan dalilnya tadi. Baik. Ya, ada pertanyaan? Berarti tulisnya bukan yang tadi dijelaskan. Sebentar. Ini Mas siapa yang bertanya ini? Halo? Yang bertanya? Jadi gini Mas, Mbak ya, tugasnya tadi gini. Kalian cari di internet tentang sifat wajib bagi Allah. Contohnya kalian buka sifat wajib bagi Allah wujud. Wujud. Nah, di situ ada beberapa ayat Al-Qur'an. Nah, beberapa ayat Al-Qur'an tersebut yang selain di surat As-Sajdah ini, selain di yang sudah usah sebutkan tadi. Bisa dimengerti ya? Kalian milih sifat wajib bagi Allah yang ini, kidam. Kalian cari di internet. Nah, kalian cari, ternyata banyak sekali ayat-ayat Al-Quran di situ. Nah, kalian tulis, kalian salin, kalian terjemahkan yang selain ada di layar tadi suratnya. Bisa dimengerti ya, Mas ya? Iya. Baik. Sifat-sifat bagi Allah itu
Cuman ditulis dalilnya tuh ya nggak pakai dijelas no ya. Nggak usah, ya. Ditulis saja sifat wujud, ditulis ayatnya apa. Sifat kidam, ayatnya apa. Gitu ya. Terus dikirim, difoto, dikirim seperti biasanya. Baik. Silakan dikerjakan ya Mas ya, Mbak. Mudah-mudahan Ya. sudah ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Di buku mana, Us? Di buku Akidah khusus akhlak. akidah akhlak ya, buku tulis akidah akhlak ya. Us mau tanya, Ya, silakan. kayak ditulis Arab enggak? Iya, ditulis dalilnya Arabnya ya. Sambil kalian latihan nulis Arab, Mas. Ya. Sambil kalian Cuma satu latihan ayat, nulis cuman. satu sifat, satu ayat. Kan itu sebutkan 2 sifat ya, berarti ya 2 Ya. dalil. Paham ya? Ada lagi? Sampai Baik. Sudah ya? Baik, mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kalian. Kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan tentunya kalian mendapatkan keberkahan dari apa yang kalian ketahui hari ini. Apa yang kalian pahami pembelajaran pada siang hari ini. Baik, kita akhiri bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Ya, Us. Siap, Us.